Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian ke wilayah konflik di Gaza, Palestina. Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita menyampaikan, TNI siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan dan perintah negara. Sementara jumlah personel yang akan dikirimkan ke Gaza akan diputuskan pada pekan terakhir Februari oleh Presiden Prabowo Subianto. Wakil Panglima TNI juga menegaskan pasukan yang akan dikirim merupakan personil yang sudah memiliki pengalaman dalam misi perdamaian di luar negeri. Pada prinsipnya TNI siap ya, apapun yang dibutuhkan. Karena kan sekarang masih dalam proses perubahan. Nanti mungkin kalau tidak salah, minggu terakhir bulan Februari ini akan diputuskan berapa TNI nanti yang akan berkontribusi secara jumlah pasukan. Sampai sekarang kita banyak sudah ada beberapa opsi untuk bisa kita berpartisipasi aktif terhadap perdamaian di Gaza. Saya kira kita sudah punya pengalaman. Ada Unifil yang pernah ke sana, satuan-satuan yang pernah dikirim ke sana lah nanti akan kita rekrut. Jadi bukan satuan-satuan yang belum pernah tugas ke sana. Kita kalau tidak salah sudah mengirimkan dari tahun 2008 ya. Dari 2008 itu kita sudah mengirimkan Unifil ke sana sudah berkali-kali, dan orang-orang ini nanti akan kita kirim ke sana. Tentunya dia punya pengalaman dari sisi medan dan bagaimana dia berkomunikasi dengan masyarakat di sana. Sebelumnya, TNI telah beberapa kali mengirimkan personil ke wilayah konflik. TNI telah menyiapkan sejumlah opsi untuk berkontribusi aktif di wilayah Gaza, Palestina. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, Indonesia kemudian akan membuktikan janjinya bahwa akan ikut dalam upaya perdamaian di Gaza, termasuk misi untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke sana ya. Betul. Kita akan tanya langsung kepada tenaga ahli utama KSP, ada Ulta Levenia Nababan. Selamat pagi Mbak Ulta. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Mas, terima kasih. Iya, Mbak Ulta pertama mau tahu dulu, ini kan ada rencana pengiriman pasukan perdamaian ke daerah konflik di Gaza, Palestina. Bagaimana kemudian kesiapan kita secara diplomasi dan teknis dalam rencana pengiriman pasukan perdamaian ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak. Dan memang kalau secara diplomasi sudah tidak perlu kita pertanyakan lagi. Presiden kita Pak Prabowo aktif sekali dalam hal diplomasi untuk keamanan, kemerdekaan Palestina ini, termasuk salah satunya menjadi bagian dari Board of Peace yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Nah, kalau untuk kesiapan kita sudah dari tahun lalu, dari pertengahan tahun lalu, semenjak arahan dari Presiden, tentunya TNI sudah mempersiapkan dan terus berlatih. Latihan ini memang selalu diadakan di Sentul, namun karena ini konteksnya konflik yang aktif dan sangat sensitif, tentu latihan ini akan menjadi latihan yang sangat komprehensif, dan Presiden Prabowo sudah memberikan amanat, perintah, arahan kepada Menhan dan turunannya kepada Mabes, kepada Panglima TNI, Mabes Angkatan Darat, Laut, dan Udara, semuanya sudah mempersiapkan ini dengan sangat komprehensif juga. Oke, berarti bisa dibilang sudah confirm ya bahwa akan ada mengirimkan 8.000. Apakah jumlah tersebut juga sudah confirm, Mbak? Permasalahan jumlah ini kan awalnya dikutip dari pernyataan Bapak Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Maruli, yang menyatakan bahwa kemungkinan itu akan dikirim antara 5.000 hingga 8.000. Itu yang beliau sampaikan di awal. Lalu Pak Tandio sebagai Wakil Panglima juga menyatakan bahwa kita siap untuk mengirim kapanpun jika itu dibutuhkan. Nah, kemudian Mensesnek juga menjelaskan lagi bahwa kesiapan kita Indonesia untuk kemerdekaan Palestina ini tuh sudah sangat firm, sudah sangat fix. Namun memang ini kan kita menunggu mandat
dari BOP, dari UN sendiri. Namun masalah kesiapan itu sudah tadi saya sampaikan juga, kita sudah melakukan latihan-latihan untuk mempersiapkan tentara kita, menyiapkan pasukan perdamaian jika dibutuhkan, jika dipanggil. Nah, permasalahan jumlah menurut Wakil Panglima itu masih belum ada jumlah fix untuk itu. Masih Oke. belum ada jumlah yang Baik. pasti. Kemungkinan akhir bulan ini ditentukan oleh Presiden. Mhm. Baik, Mbak Ulta, terkait dengan rapat perdana Board of Peace, apakah Presiden Prabowo dipastikan hadir dalam rapat perdana tersebut dan misi apa yang akan dibawa Presiden Prabowo Subianto? Ya, tentunya Mbak, sudah disampaikan oleh Kemenlu ya bahwa Pak Prabowo Presiden kita confirm hadir pada 19 Februari 2026 nanti KTT pertama Board of Peace di Washington, Amerika Serikat. Dan ini adalah bagian dari diplomasi. Tadi ditanyakan apakah kita siap secara diplomasi, apakah pasukan kita siap. Nah, inilah bagian dari diplomasinya. Di sana kita akan menegosiasikan banyak hal, apa nanti rancangan atau grand design-nya dan bagaimana keterlibatan Indonesia, bagaimana pasukan kita nanti akan ditempatkan. Di situ akan diadakan diplomasi karena pertemuan pertama kan itu tentang BOP ini dirilis, dibuka oleh Presiden Trump. Nah, di sini kita bisa membicarakan hal-hal yang lebih teknis, bahkan bisa menegosiasikan bagaimana nanti kehadiran pasukan kita di sana. Dan secara singkat bisa dikatakan bahwa iya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dipastikan akan hadir karena itu sudah dikonfirmasi oleh pihak Kemlu sendiri. Oke, Mbak Ulta, tapi kita tidak bisa kesampingkan bahwa ada perbincangan juga di masyarakat yang mempertanyakan sebenarnya apa keuntungan kita untuk mengirimkan pasukan di sana. Keuntungan kita untuk mengirimkan pasukan ke sana sungguh adalah hal yang pertama secara emosional, secara moral itu adalah hal yang pasti untuk Indonesia karena Indonesia tidak pernah mengubah prinsipnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan kemerdekaan Palestina maksud saya, maaf. Kemerdekaan Palestina ini juga salah satu yang menjadi bagian dari asta-cita Presiden Prabowo. Dan itu 50 lebih persen masyarakat Indonesia mengetahui itu dan Presiden menjalankan apa yang sudah beliau janjikan. Lalu ketika ditanya apa manfaatnya, tentu karena kita memiliki solidaritas kepada masyarakat Palestina yang mengalami kolonialisasi, mengalami banyak hal tersiksa di tanah mereka sendiri. Dengan adanya kita, itu kita memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan ada BOP ini kita memanfaatkan ruang sempit yang ada dan opsi satu-satunya yang realistis bagi dunia untuk melihat ke depannya bagaimana masyarakat Palestina ini bisa mempertahankan hidupnya, mempertahankan negaranya menjadi negara merdeka seutuhnya yang punya kedaulatan begitu. Jadi apa untungnya bagi kita? Tentu pertama solidaritas, secara moral kita selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Dan yang kedua tentu diplomasi. Diplomasi kita di kancah internasional dan Pak Prabowo sangat berani untuk mengambil langkah ini. Ini bukan menjadi bagian dari pengkhianatan terhadap masyarakat Palestina sebagaimana isu-isu yang berkembang dan narasi yang berusaha dibangun. Justru Presiden Prabowo saat ini memanfaatkan ruang sempit ini untuk memperjuangkan kemerdekaan yang realitasnya harus kita hadapi dengan Board of Peace ini. Ya, Mbak Uta, jika memang pengiriman pasukan TNI ini terrealisasi, apa fungsi dan peran prajurit TNI di Gaza nantinya? Apakah murni misi perdamaian atau pasukan misi kemanusiaan atau pasukan perdamaian di bawah PBB? Nah ini yang mungkin tanggal 19 Februari ini Bapak Presiden kita ke Washington untuk mengetahui lebih lanjut Mbak, bagaimana lebih jauh tentang Board of Peace ini, bagaimana ROI-nya, Rules of Engagement-nya, bagaimana UN juga berperan dalam sini, dalam ISF ini, atau
hanya Board of Peace. Nah, ini kan masih hal yang banyak yang harus kita diskusikan. Bukan hanya kita juga yang menunggu tentang mandat dan aturan yang jelas bagaimana nanti di Gaza ini jika kita mengirimkan pasukan misalnya. Tapi negara-negara lain yang juga tergabung dalam Board of Peace ini akan mendiskusikan ini nanti di Washington. Mereka juga akan menunggu bagaimana rules of engagement-nya, bagaimana peran BOP ini, dan jika mereka mengirimkan pasukan, karena bukan hanya Indonesia, apa bagian mana mereka melakukan perannya. Jadi saya rasa akan banyak hal setelah tanggal 19 Februari nanti Bapak Presiden kita ke sana bersama yang mendukung pasti akan mendapatkan banyak hal dan menegosiasikan banyak hal juga. Ini harus kita tunggu dan berharap masyarakat tidak membuat asumsi yang lain-lain terlebih dahulu sampai kita mendapatkan apa yang benar-benar didiskusikan, apa hasilnya nanti. Oke. Baik, kita tunggu bagaimana hasil dari rapat perdana BOP pada pekan depan. Terima kasih Mbak Uta sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat pagi, Mbak Uta. Kita ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu.